Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, geng Solo gagal total memenjarakan Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Kenapa kok gagal bang? Ya tahu sendirilah begitu kan ya. Dengan adanya Tom Lembong mendapatkan abolisi dan kemudian Hasto yang mendapatkan amnesti, ini menandakan bahwa kekuatan selama ini tidak hanya kekuatan hanya cawi-cawi saja, tapi kekuatan secara hukum, Hasto dan Tom Lembong bisa bebas. Dan inginnya pemerintah, ya, Presiden Prabowo ingin begitu kan, ya, tidak lagi ada perpecahan narasi-narasi yang kemudian dicap sebagai pemerintahan bahwa seorang Presiden Prabowo begitu kan, ya, memainkan cawi-cawi hukum seperti ini. Nah, yang kena kan Prabowo pada akhirnya begitu. Akhirnya Jokowi ingin mensudahi hal-hal seperti ini. Jadi ngeri begitu kan, ya. Ketika Tom Lembong resmi bebas di rutan ya Cipinang begitu kan, dan Hasto juga bebas dari KPK, ini menandakan bahwa kekuatan Jokowi sudah semakin melemah. Jokowi kaget, luar biasa kagetnya begitu kan, ya. Padahal tidak ada pembicaraan apapun. Nah, tidak ada pembicaraan apapun begitu. Sampai-sampai Jokowi mengatakan, kok saya belum saya nggak dilibatkan masalah soal ini. Ya, lu siapa? Kira-kira gitulah logikanya begitu kan, ya. Makanya secara tidak langsung ini pertanda kebebasan Tom Lembong ini mendapatkan abolisi begitu kan, yang menandakan bahwa kekuatan seorang Presiden Prabowo tanpa intervensi apapun begitu kan, dia jalan begitu. Ya nggak tahu ini kan drama-drama depan dan drama-drama belakang ini kan justru berbeda begitu kan, ya justru berbeda. Nah, dengan adanya seperti ini, masyarakat sudah sudah mewanti-wanti begitu kan, ya. Masyarakat sudah mengetahui bagaimana kasus Tom Lembong dan Hasto ini bisa diampuni oleh Presiden Prabowo begitu kan, ya. R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Apakah ini akibat penerapan hukum yang keliru? Apakah penerapan hal seperti inilah yang kemudian dianggap pesanan? Atau hanya sekedar hukum politis begitu kan, ya, kepada orang yang kemudian dianggap dianggap tidak ada kasus di dalamnya? Tapi dengan adanya seperti ini, orang sudah melihat bagaimana soal Jokowi itu sendiri begitu kan, ya. Kekuatannya kan bisa saja orang-orang dianggap sebagai melemah dan sebagainya. Salah satu komentar netizen banyak begitu kan, ya. Tidak hanya Hasto yang kemudian mendapatkan amnesti begitu, ada 1.160-an begitu kan, ya, mendapatkan amnesti di situ begitu. Ini bahkan ini setelah ini hendaknya Mulyono dan semua ternak-ternaknya diberikan aborsi. Ini banyak sekali begitu kan, yang kemudian kritikan-kritikan kepada Presiden Prabowo, ya. Ini gini gimana Pak Prabowo, saya ya salah satu yang memilih Bapak, tapi kenapa Bapak memberikan remisi? Jelas-jelas Tom Lembong itu bersalah, bukti ada. Nggak mungkin juga jaksa menangkap seseorang tanpa adanya ya bukti jujur. Saya kecewa kepada Bapak. Nah, kita buat konten selanjutnya begitu kan. Ya, kekecewaan para pendukung-pendukung. Ya dia kan sebenarnya banyak pendukung Jokowi begitu kan, ya. Tahu-taunya saya pendukung Prabowo. Kecewa. biarlah dalam dunia politik seperti itu begitu.
Tapi menandakan bahwa kebebasan Tom Lembong hari ini begitu kan ya disambut yang sangat luar biasa. Bahkan Anies Baswedan pun menyambut, bahkan para pendukung-pendukungnya menyambut begitu kan, mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto ya. Bahkan selain itu juga ya turut mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR ya yang telah menyetujui abolisi begitu kepada Tom Lembong dan kemudian amnesti kepada Hasto begitu kan. Ini menandakan penyambutan dan keputusan baik begitu kan, dan bahkan diapresiasi yang sangat luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa kok masih ngotot-ngotot sana sini begitu? Kenapa seorang Jokowi ketika disebut oleh Tom Lembong, bahkan ya para ahli meminta Jokowi dihadirkan, tidak kunjung ya dihadirkan di situ. Dan sekarang mengakui begitu kan bahwa apa yang kemudian diperintah disampaikan oleh Tom Lembong di persidangan ternyata perintah atasan juga ujung-ujungnya. Jadi apakah ini bagian dari mengamankan Jokowi? Ini biar tidak menjadi spekulasi-spekulasi panjang begitu kan ya. Jadi menurut Menkum begitu kan ya, pemberian amnesti abolisi tak perlu tunggu kasus ingkrah ya. Sudah jelas di situ begitu. Kalau penegakannya hanya itu-itu aja, maka orang-orang akan melihat begitu, tidak usah nunggu ikrah dan sebagainya begitu kan ya. Ini menandakan bahwa kekuatan politik semakin hari semakin menunjukkan bahwa pasti satu sisi Prabowo disalahkan ya, dikritik, bukan disalahkan, dikritik lah begitu. Biasa ada pro dan kontra begitu kan ya. Ada yang mengatakan jangan-jangan Prabowo sedang melindungi Jokowi. Nah, biasa dalam hal-hal seperti itu begitu. Tapi bagi kami adalah asumsi saya pribadi, analisa saya pribadi melihat bahwa dengan kasus Tom Lembong dengan Hasto ini begitu kan ya, banyak menganggap bahwa dianggap sebagai hukum politis begitu. Tapi walaupun secara tidak langsung Kejaksaan Agung dan KPK sudah bekerja keras, ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Bahkan tidak heran ketika seorang Presiden Prabowo memberikan amnesti di situ begitu. Karena saya kira tidak hanya tidak hanya Presiden Prabowo begitu kan. Mulai dari dulu begitu, mulai dari Soekarno, mulai dari B.J. Habibie, Pak SBY, Prabowo dan Gus Dur begitu kan ya. Mungkin sempat penerima abolisi begitu era Soekarno sampai kepada Prabowo. Ya nggak tahu di era Jokowi begitu kan ya. Kalau di era Jokowi nggak tahu ini gimana. Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini menandakan bahwa kekuatan Prabowo semakin ditunjukkan kepada publik begitu. Abolisi bukanlah hal yang baru dalam sejarah Indonesia. Sejak era Soekarno hingga reformasi, kebijakan ini beberapa kali digunakan untuk menyelesaikan konflik politik dan meredakan ketegangan. Dari DPR, aktivis pasca Orde Baru hingga perdamaian di Aceh, abolisi jadi bagian dari upaya penjaga stabilitas keutuhan bangsa. Jangan heran dengan soal ini begitu kan ya. Salah satunya begitu, kalau kita melihat 1961 begitu ya dari PPR dan Permesta begitu ya, Presiden Soekarno menyelesaikan konflik PPRI dan Permesta lewat pendidikan rekonsiliasi ya, pendekatan rekonsiliasi. Kemudian di era Habibie begitu tahun 1998 sampai 2000 dia yang menerima begitu kan ya, menerbitkan Kapres yang membenarkan yang memberikan ya amnesti dan abolisi sebagai sebagian dari rekonsiliasi pasca reformasi. Terus kemudian dari Gus Dur juga ya memberikan amnesti kepada 5 narapidana dan abolisi kepada 4 bersangkutan yang lewat ya Kapres 91 begitu. Mereka yang mendapatkan abolisi diantaranya Jauhari ya, terus kemudian yang lain begitu kan ya. Bahkan di Presiden Prabowo ya, di Presiden Prabowo sudah sekarang ini sudah dilakukan kepada Tom Lembong dan kepada Hasto Kristianto begitu. Dan saya kira ini langkah yang bagus apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo itu sendiri begitu. Kenapa? Ya, ini menunjukkan bahwa biar tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang kemudian muncul. Seolah-olah permainan-permainan politik dan hukum seolah-olah dicawi-cawi bagi orang-orang mereka. Ngeri kan? Jadi saya kira sudah saya katakan sejak awal begitu kan ya. Kalau Tom Lembong tetap
ditahan ya, karena dengan adanya seperti itu maka ini akan menjadi dampak kepada yang lain ya. Zulhas aman, yang lain aman dan sebagainya begitu. Dan bahkan dengan adanya seperti ini ya, para analisis politik ya seperti Rocky Gerung juga menyampaikan pengaruh Jokowi kini semakin melemah. Prabowo mulai ya dengarkan kegaduhan-kegaduhan ya, kegundahan-kegundahan publik yang selama ini muncul, narasi-narasi itu begitu. Kalau Prabowo tidak memberikan solusi terhadap kejelasan hukum yang ada selama ini, maka yang dicap di situ adalah antara Prabowo dengan Jokowi dicap sama untuk memimpin. Padahal ini sudah berbeda begitu kan. Nah, langkah terobosan baru dari seorang Presiden Prabowo inilah yang kemudian diapresiasi oleh Tom Lembong dan Hasto begitu. Apalagi ya di DPR dan sebagainya. Makanya kekuatan ini sebenarnya kalau Jokowi punya kekuatan di parlemen, ya saya kira akan imbang di situ begitu. Ya, muncullah narasi-narasi yang kemudian banyak mengatakan bahwa kalau sudah lemah seperti itu ya gimana begitu. Nah, ini banyak yang komentar dari beberapa dari beberapa orang yang kemudian mengatakan begitu kan, ini makin ngaco aja nih termol-termol. Ingat ya, kelakuan Anda dulu naik meja di saat di persidangan itu ya, pelanggaran kasat mata dan tidak ada toleransi. Jadi para pendukung-pendukung Jokowi begitu kan ya, sudah mulai bermunculan mengkritik habis-habisan Presiden Prabowo. Nggak tahu ini gimana begitu, untuk mau mengkritik ini gimana begitu kan ya. Saya rasa kalau mau mengkritik ya silakan, tidak ada masalah begitu kan, karena ini adalah negara kita, negara demokrasi begitu ya. Tapi saya kira hal seperti ini seorang Jokowi pasti shock lah begitu kan, pasti kaget dengan putusan-putusan ini, karena sebelumnya kabarnya tidak ada pembicaraan soal itu begitu ya. Saya kira Tom Lembong sudah bebas, Hasto sudah bebas, kira-kira apa selanjutnya ini? Kira-kira ini selanjutnya apa begitu ya? Apakah ya nantinya akan ada gerakan-gerakan baru begitu kan? Apakah ada yang masuk baru dan sebagainya begitu? Tapi saya pribadi dengan adanya dengan adanya seperti ini, justru PDIP ini menang banyak begitu. PDIP juga menang banyak dan menjadi trending topik di media sosial. Salah satunya nih, Presiden Jokowi juga pernah memberikan gerasi dan abolisi dalam beberapa kasus politik dan hukum. Bahkan Jokowi memberikan gerasi pada aktivitas Philip Karma, yakni terus menjadi alat penyembuh luka bangsa. Ini amnesti dan politik ya. Presiden Prabowo memberikan amnesti terhadap Hasto dan abolisi terhadap Tom Lembong. Pemberian amnesti dan abolisi bukanlah yang pertama kali dilakukan karena merupakan hak prerogatif seorang presiden. Nah, bahkan ketika Jokowi sudah muncul sekarang ini begitu kan, bahwa tidak ada visi dan misi dari menteri, yang ada visi misi presiden, dan ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab begitu. Ketika ketika di persidangan ya, Tom Lembong begitu kan ya, maka seharusnya Jokowi bertanggung jawab sebagai seorang mantan presiden. Biar tahulah di dalamnya seperti apa gitu kan. Jadi saya menganggap bahwa ya ini menandakan bahwa Jokowi sudah kalah telak begitu kan ya, sudah kalah telak dengan adanya seperti ini. Tapi ya inilah politik yang terjadi begitu. Inilah politik yang terjadi. Nggak tahu nanti kapan yang akan muncul begitu kan ya, dengan adanya seperti ini ya, sehingga kalau awal bulan kemarin muncul narasi-narasi soal ijazah begitu, tapi sekarang nggak tahu apakah ini ijazah akan semakin muncul atau tidak begitu. Dan ini salah satu di X begitu kan ya, seorang Jokowi ini menjadi trending begitu kan ya, tetap dibicarakan karena banyak, di satu sisi hampir berapa persen begitu kan ya mengkritik habis-habisan ini begitu. Bahkan ya ini vonis hukuman pengadilan kepada Tom Lembong karena impor gula. Ya, jawabannya Tom Lembong itu perintah presiden. Dan sekarang yang menjadi yang menjadi kekuatan besar antara Budiman Sujatmiko dan Presiden Jokowi begitu kan ya, yang sekarang ini menjadi trending begitu, bahwa gagal total begitu kan ya, seolah-olah mengobrak-abrik bagaimana partai PDIP itu sendiri. Ini menjadi trending topik di media sosial. Jadi saya kira bahwa Tom Lembong sudah bebas. Apa reaksi langkah-langkah selanjutnya ya? Jangan-jangan nanti ada lapor sana sini. Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.